Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih melanjut di pembahasan kitab Ihya Ulumuddin dalam Kitabul Ilm. Masih tentang ilmu yang mahmudah dan madhmumah. Yaitu di pasal kedua tentang ilmu fardu kifayah. Itu beliau sudah menjabarkan panjang lebar bahwa fikih itu termasuk ilmu dunia. Lalu kalau sudah tahu ilmu itu, fikih itu termasuk ilmu dunia, maka bagaimana apa yang termasuk ilmu akhirat? Yang termasuk ilmu akhirat adalah adalah ilmu mukasyafah. Kalau gitu sekarang terangkan pada saya, kata Pinggul, kalau kamu mengatakan fasili, perincilah kepada untuk saya ilmu thoriqil akhirah, ilmu akhirat, ilmu jalan menuju akhirat. Tafsilan dengan satu perincian yang yushiru, yang menunjukkan apa tafsil perincian itu ila tarojimi, kepada tarjamah, penjabaran atau judul-judul atau pembahasan ilmu thoriqil akhirah itu. Wa ilam yumkin istiqsa'u tafasili, meskipun tidak memungkinkan untuk istiqsa' memperinci tafasilihi, perincian-perincian ilmu thoriqil akhirah itu. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu anau kismani, bahwasanya ilmu thoriqul akhirah itu ada dua bagian, ilmu mukasyafatin wa ilmu muamalatin. Ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Al-qismul awal, maka bagian pertama ilmu mukasyafah, ilmu mukasyafah, ilmu penyingkapan batin, bahwa ilmu batini, dan dia adalah ilmu batin, wa dzalika ghayatul ulum, ini adalah puncaknya ilmu atau buahnya ilmu setelah dia melakukan muamalah. Ilmu muamalah, hubungan dengan Allah, caranya yang sudah diterjemahkan di Ihya, rubu' ibadah, rubu' adat, rubu' muhlikat, rubu' munjiat, sudah dilaksanakan, maka dia akan menghasilkan namanya mukasyafah, penyingkapan batin. Itu makanya disebut mukasyafah itu puncaknya ilmu. Maka kalau batul arifin, dan sungguh telah berkata sebagian orang arif billah, malam yakun lahu nasibun, siapa yang tidak ada bagi orang itu nasibun, apa bagian min hadzal ilmi, dari ilmu mukasyafah ini, akhafu alaihi su'al khotimah, saya khawatirkan atasnya su'ul khotimah. Alhamdulillah. Terus macam mana? Karena ilmu mukasyafah itu sulit. Nah, tenang saja, kata beliau, wa adana nasibin, paling rendahnya bagian minhu, dari ilmu mukasyafah, atas dikubi, membenarkan, mempercayai ilmu mukasyafah itu, mempercayai, mengimani ilmunya para wali. Itu wilayah sugro, itu kewalian kecil. Kita mengimani ilmunya wali, itu jadi wali kecil, wali murid namanya. Ya. Wa taslimu li ahli, dan menyerahkan ilmu mukasyafah itu kepada ahlinya. Sebagaimana dawuhnya Abi Abdullah Haddad, wa salim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadhin bil adillati, serahkanlah kepada ahlullah fi kulli muskilin, dalam segala yang muskil menurut pikiranmu, ladaika menurutmu muskil, ladaihim wadhin bil adillati, sangat menurut mereka jelas dengan dalil-dalilnya menurut para aulia. Waqala akhar, orang yang lain, aulia yang lain mengatakan, man kana fi khoslatani, siapa yang ada pada dirinya itu dua perkara, lam yuftalau bi syai'in min hadzal ilm, dia tidak akan dibukakan dari ilmu mukasyafah, dari ilmu mukasyafah ini, bid'atun au kibrun, satunya bid'ah, satunya kesombongan, maka dia tidak akan dibukakan ilmu mukasyafah ini. Kemudian wakila, dan dikatakan, man kana muhibban, siapa yang ada, siapa man itu muhibban, cinta kepada dunia, atau musiran ala hawa, atau terus menerus pada hawa nafsunya, mengikuti kesenangan nafsunya, lam yatahaqqaq bih, maka dia tidak akan kuat, tidak akan terwujud padanya, tidak akan terwujud, mewujudkan siapa man bihi, dengan ilmu itu. Maka dia tahaqqaqu bisairil umur, bisairil ulum, dan terkadang dia mewujud atau menguatkan dirinya dengan seluruh ilmu, tapi dia tidak bisa mendapat ilmu ini kalau masih mengikuti hawa nafsunya atau mencintai dunia. Wa aqallu uqubati ma yunkiruhu, paling sedikitnya siksaan, hukuman bagi orang yang mengingkari ilmu mukasyafah ini, ilmunya para aulia ini, ala yurzaqu minhu syai'an, dia tidak akan dirizkikan dari ilmu itu sama sekali, tidak akan diberikan satu bagian pun dari ilmu tersebut. Wa yunshidu ala qaulih,
dan dilantunkan atau yunsyadu dilantunkan qasidah ala qauli menurut ucapan tadi oleh seorang penyair dari Bahar pada Munsarih. Mustaf'ilun maf'ulatu mustaf'ilun wardoliman ghaba'an ka ghaibatahu wadhakadhan bun iqabuhu fihi. Wardo, ridolah engkau, puaslah engkau, liman ghaba'an ka ghaibatahu, terhadap orang yang ghaib darimu, ghaibatahu ke ghaibannya. Fadzaka dzambun iqabuhu fihi, maka itu merupakan dosa yang hukumannya itu, hukuman dari dosa itu fihi berada padanya. Ridolah keghaiban, ketiadaan, itu wardo, ghaibata itu maf'ul binya wardo ya, liman ghaba'an ka ghaibata. Ridholah engkau terhadap ketiadaan, kealpaan, keabsenan dari orang yang absen darimu. Ini bagaimana dia mau hadir sedangkan dia sendiri menghilang darimu. Maka itu dosa yang siksaannya itu ada padanya. Bagaimana dia bisa mendapat ilmu itu sedang dia sendiri tidak percaya sama ilmu itu, bagaimana? Itu siksaannya ya, itu dosa yang siksaannya itu berada pada dosa itu sendiri. Dosa mengingkari ilmu itu tadi, ilmunya para wali, mukasyafah tadi, itu ada suatu dosa yang ikobubi, yang siksaannya berada pada dosa itu. Ya siksaannya itu ya dia tidak mendapat ilmu itu siksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Bahwa ilmu siddiqin wal muqarrabin, ini adalah ilmu para siddiqin dan ilmu para muqarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah SWT. Ini ilmu mukasyafah yang saya maksud ini adalah ilmu mukasyafah, bahwa ibaratun an-nurin. Ilmu mukasyafah itu adalah istilah tentang nur, cahaya yang yadharu fil qalbi, nampak pada hati, inda tathhirihi, ketika disucikan hati itu, ketika pensucian hati itu, tazkiyati, pembersihan hati itu, min sifatil madhumah, dari sifat-sifat hati yang tercela. Wa yang kasifu, dan tersingkaplah fi dzalikan nuri, dalam cahaya yang sudah muncul di hati itu tersingkaplah umurun, tersingkaplah apa banyak perkara, karena yasma'u min qablu asma'aha, yang mana dahulu orang itu ya, yasma'u mendengar, min qablu sebelum itu, sebelum penyingkapan batin dia cuma mendengar nama-namanya saja. Maka dengan itu, dengan pensucian hati tersingkap baginya dengan mata batinnya apa yang dia dengar namanya saja, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, maka seolah dia melihat dengan mata batinnya. Fayatawaham lah ma'ani yang mujmalah wa mutadiyah, maka yatawaham, dia berprasangka, ya, si orang tadi, ya, lah kepadanya, kepada asma tadi, nama-nama tadi, ma'ani yang mujmalah, dia menyangkakan beberapa makna-makna yang global, yang gemblengan, wa mutadiyah, yang tidak jelas maknanya. Fatatadiu, sehingga menjadi jelas apa asma tadi, nama-nama tadi, idzaka, ketika itu, ketika sudah tersingkap batinnya, menjadi jelas nama-nama yang dulunya dia cuma dengar saja. Hatta tahsulal ma'rifatul haqiqiyatu bi dzatillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga terhasilkanlah dalam batinnya ma'rifah, pengenalan yang hakiki kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala, bi sifatil baqiyati tammah, dan pengenalan pada sifat-sifat Allah yang kekal dan sempurna, wa bi af'ali wa bi hikmatih, dan pengenalan pada af'al Allah dan hikmahnya Allah fi khalqid dunya wal akhirah, bagaimana hikmah Allah tentang penciptaan dunia dan akhirat ini. Wa wajh tartibi al akhirah al dunya, bagaimana wajah, sisi tertib penertiban Allah bagi akhirat atas dunia, bahwa akhirat itu lebih mulia dari dunia. Wa ma'rifatu makna nubuwah nabi, dan pengetahuan tentang makna kenabian dan nabi itu sendiri. Makna wahyi, apa itu makna wahyu, makna lafzul malaikat syaitan, makna malaikat dan syaitan apa itu. Kaifa mu'adati syaitan lil insan, bagaimana caranya mu'adah, permusuhan syaitan melakukan permusuhannya kepada manusia. Wa kaifa tudhuril malak lil anbiya, bagaimana caranya nampaknya malaikat kepada para anbiya, menampakkan dirinya malaikat kepada para nabi. Kaifa usulil wahyi, dan seterusnya. Bagaimana cara sampainya wahyu kepada para anbiya ilaihim, wal ma'rifatu malakutus samawati wal ard, bagaimana mengetahui kerajaan alam ghaib yang ada di balik bumi dan langit ini. Daripada yang nampak, kenampakan bumi langit zahir ini, apa yang ada di balik itu. Ma'rifatul qalbi, bagaimana pengenalan pada hati, apa itu kalbu.
kaifa tasawwi junub malaika wa syaitin. Bagaimana berbenturannya tentara malaikat dan syaitan di kalbu itu. Ma'rifatul farq, bagaimana perbedaan antara lammatil malak dan lammati syaitan. Bagian malaikat dan bagian syaitan di hati. Ma'rifatul akhirah, wal jannah wan nar, bagaimana pengetahuan tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, adzabil qabr, tentang azab kubur, wasirat, apa itu sirat, wal mizan, apa itu mizan, wal hisab, apa itu hisab, dan seterusnya. Mana qauli sosok apa binasikan asibah. Mana firman Allah, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghisab. Mana qauli, mana firman Allah, inna darul akhirata lahiyal hayawan, sungguh negeri akhirat itu sungguh kehidupan yang nyata adalah akhirat. Lakukan ya'lamu, seandainya mereka mengetahui. Mana liqa'illah, mana perjumpaan Allah nanti azza wa jalla di akhirat. Wa nadhur wajhil karim, memandang kepada zat Allah nanti di akhirat. Mana al-ghurub minhu, mana kedekatan pada Allah. Nuzul fi jiwarih, mana singgah di sandingnya Allah, di dekat Allah. Wa mana husul sa'adah, mana tercapainya kebahagiaan. Bi murafaqatil malaa'ila, dengan berteman dengan rombongan yang luhur daripada para malaikat sebagainya. Muqarratil malaikat nabiyyin, bergandengannya dengan para soleh itu dengan para malaikat dan para anbiya. Bagaimana itu? Mana tafawuti derajat al-jinan, makna berbedanya derajat-derajat ahli surga. Hatta yara ba'dhum kama yura al-kawkabud duri, sebagai sehingga melihat sebagian ahli surga kalau sebagian yang lain seperti terlihatnya bintang planet yang berkilau di jauh sama di udara. Daripada langit ila ghairu matul tafsiruh, dan yang semacam itu dia yang panjang tafsir pembahasannya, intinya semua makna-makna yang pernah dia dulu imani secara iman, secara yakin dengan hati dan pendengaran. Makanya disebut pembahasan semua itu di ilmu tauhid itu namanya sam'iyat. Pembahasan yang cuma bisa diperoleh dari mendengar dari Quran dan hadis. Nah, malaikat wahyu itu kita cuma bisa mendengar. Yang mereka dulu belajar sam'iyat itu dari mendengar Quran hadis, maka ketika mereka ada nur tadi dari itu proses yang enggak mudah juga, pensucian daripada batin, maka akan dengan adanya nur tadi tersingkap mana-mana itu semua. Ini kata Imam Ghazali, memperolehnya ini semua bukan dengan mempelajari debat seperti ahli ilmu kalam, tapi setelah belajar ilmu tauhid seperti yang kita sudah bahas di Qawaidul Aqwaid itu. Jadi setelah belajar ilmu tauhid matang dengan dasarnya, dia sibuk untuk membersihkan hatinya sehingga nanti nampak. Dan mustahil memperoleh ini semua dari sekedar ilmu perdebatan atau seperti ilmu kalam, itu enggak mungkin mencapai ini, kata Imam Ghazali. Wallahu alam idzin nas Insan memahami hadal umur pada segi usul maqamat. Nanti akan beliau jelaskan, sebab orang setelah mendengar mempercayai semua itu wahyu surga neraka itu, setelah percaya semua itu tentang pengetahuan dari semua itu ada tingkatan pengetahuannya tentang surga itu. Sampai tingkatan paling tinggi ada pengetahuannya para aulia yang mengetahui dengan mata batin mereka akan semua itu, sehingga semua nampak nyata. Seperti imannya sahabat Harithah. Gimana kamu Harithah pagi ini? Saya beriman ya Rasulullah pagi ini. Kok bisa kamu bilang beriman? Apa buktinya? Saya lihat seolah-olah kiamat itu sudah bangkit. Saya lihat seolah-olah orang itu di mahsyar. Dia melihat seolah. Kata Rasulullah, kau sudah dapat wahai Harithah, kau sudah dapat falsam. Pegangilah ma'rifah seperti itu. Ini menunjukkan itu bukan khurafatnya sufi, itu ada dalil dari imannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu a'lam.